videonya udah jadi. So, duh kok nggak bisa ya? Nah di sini nggak error sama sekali. Kenapa buka ChatGPT ya buat cari referensi baru? Tolong jelaskan mengapa tidak bisa. Bingung banget. Oh, kayaknya ini udah kemana solusinya. Lagi ngapain, Kak? Enggak, lagi ini aja udahin tugas. Pusing banget kayak jadi aku nyari referensi di AI ini. Kok pakai AI sih? Kan nggak boleh sama dosennya. Ntar nggak Nih, paham gimana? ini AI itu nggak semuanya buruk gitu. Jadi kita kan tetap pakai AI asal kita bisa memakainya gitu. Jadi aku kan nggak semua ketiplok AI kan, tapi tetap ada yang diolah. Jadi kita buat ngertiin aja gitu. Jadi kan kita kadang nih nggak ngerti ya si maksud dari kode ini apa. Jadi kita cari nih, wah ada apa, trouble apa gini. Kadang kan kita sebagai manusia juga kurang teliti, makanya ini sangat membantu sih kalau AI itu buat cek terus kayak ngelarin maksudnya dari coding ini apa tuh. Ya, tapi kan kalau dibantuin AI terus, ntar nggak ngerti-ngerti. Justru makin ngerti. Kenapa? Karena kan kalau AI itu pasti ada deskripsinya nih. Misalnya kode yang ini aja. Password tidak dihasilkan di database. Nah, kita kan jadi tahu tuh maksudnya tuh apa gitu. Jadi misalnya ada kesalahan nih minor. Kalaupun minor kan kalau coding tetap ngaruh kan. Nah, makanya AI itu membantu banget buat misalnya kayak eh, sebagai tools tambahan aja gitu. Jadi bukan ya buat generate code gitu enggak sih. Nah, terus kalau misalkan apa-apa nih pakai AI, terus kerjaan kita sebagai manusia apa? Kita ngapain dong? Masa semua mau pakai AI? Kalau semua udah bisa pakai AI, ntar kita nggak bisa kerja dong. Nah, karena AI itu mesin buatan, jadi nggak semua yang di generate AI itu benar. Misalnya, eh, pasti dari beberapa kode yang ada di sini juga itu ada yang salahnya. Nah, tugas kita sebagai manusia apa sih? Nah, kita itu ada tugas kita sebagai manusia itu memilah dan memilih gitu. Jadi kita tetap milih nih apa yang sekiranya mau kita benerin. Jadi kan nggak 100% pakai AI gitu. Jadi kan kalau AI pun ada minusnya ya. Nah, sebagai manusia kita meminimalisir dari minus tersebut gitu. Nah, ini kan buat program ya, buat codingan. Terus kalau buat yang lain gitu gimana? Pekerjaan lain apa tetap bakal bisa digantiin AI gitu? Atau kita tetap bisa kerja gitu dengan AI itu? Gimana? Nah, jadi selain programming juga ini kan ini banyak programming ya yang umumnya kita pakai sebagai mahasiswa informatik apalagi ya. Nah, kita juga bisa nih misalnya kan aku selaku apa ya, eee, pernah misalnya ngajarin nih saudara aku gitu ya buat belajar Inggris gitu. Nah, itu bisa nih buat kita cari materi Inggris gitu, misalnya kayak tenses dasar gitu. Nah, contohnya ini seperti tensis dasar nih gitu. Jadi aku jadi sekiranya kita bikin kerangkanya gimana sih biar dimengerti oleh anak kecil atau misalnya anak SD gitu kan. Gak semua anak SD bisa terima dengan baik ya, makanya kita harus bungkus dengan cerdik juga. Nah, AI ini salah satu yang tools yang membantu aku banget buat ngajarin itu semua tanpa ngerusak si materinya kayak gitu. Oh gitu. Berarti nggak semua pekerjaan kita bakal diambil alih AI ya. Jadi AI itu lebih ke membantu kita berarti ya, bukan menggantikan misalkan kita mau bikin program, terus yang bikin full AI. Ternyata nggak begitu ya. Ternyata AI itu cuma membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Nah, bener banget nih. Jadi sebenarnya AI itu cuman ngebantu kita misalnya kayak ketika kita kesulitan ketimbang kita buang-buang waktu buat mencari. Misalnya di sumber di Google misalkan kenapa tidak bisa login. Dan hasilnya tuh banyak banget kan kayak beri beratus-ratus website dengan page yang lebih dari 10 ini. Nah, itu belum tentu benar semua nih. Jadi kita tetap nyari apa sih yang mau kita cari di situ dan ini juga sebenarnya kita kayak buat membantu aja gitu ya itu sebagai tools justru bisa menjadi peluang nih buat membantu pekerjaan kita kayak gitu.
Nah, jadi gitu guys. Nah, itu tuh sebenarnya banyak yang didebatkan gitu. Jadi, itu peluang atau ancaman sih gitu sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Nah, menurut kami AI itu adalah peluang. Nah, kenapa jadi peluang? Nah, karena AI itu sebenarnya membantu pekerjaan kita yang sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari, seperti belajar, kayak tadi si Kara belajar ngoding nih. Nah, terus ada yang nggak dia mengerti, kalau di googling belum tentu bisa keluar apa yang permasalahan dia bikin gitu. Makanya AI ini sangat membantu sekali. Jadi, semisal kalau programnya si Kara di googling, dia belum tentu ketemu permasalahan yang benar-benar 100% sama dengan permasalahan dia. Jadi, kadang kalau tidak 100% sama, kita bisa bingung. Makanya dengan AI ini kita bisa memberikan permasalahan kita kepada AI. Kemudian AI itu akan memecahkan masalahnya sesuai dengan permasalahan yang kita punya 100% mirip gitu. Nah, menurut kalian AI itu apa sih? Apa bakal jadi ancaman atau sangat membantu untuk kita? Nah, kita tunggu ya jawabannya. Oke, kami pamit undur diri. Saya Adikara. Saya Arbian. Dadah. Dadah.